Kalau kita hanya ekspektasi kita penuh, maka waktu terisi setengah kita kurang bahagia, kita merasa kurang. Tapi kalau kita lihat dari kosong, dari kosong kita mendapatkan setengah, itu rasa syukur kita jauh lebih baik. Itu Pak yang paling merubah mindset itu kan merubah cara berpikir cara kita. Berpikir, Nah, cara berpikir kita. Itu perintah Tuhan udah jelas kok ya. Pikirkan yang enak-enak, yang manis-manis, yang sehat-sehat ya gitu loh. Tantangan selalu ada, masalah selalu ada, tapi tetap juga kebaikan selalu ada sih Pak. Shalom keluarga Tuhan. Kembali berjumpa dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah pentingnya menjaga kesehatan mental keluarga di tengah pandemi. Yaitu bagaimana para keluarga menjaga kesehatan mental dari berbagai gangguan seperti kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kebosanan akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Tamu kita kali ini diwakili oleh sepasang suami istri yang spesial, yaitu Pak Haryanto dan Ibu Maslin Nababan. Apa kabar Pak Haryanto? Luar biasa, Tuhan memberkati keluarga kita sangat luar biasa. Dahsyat. Ibu bagaimana kabarnya? Keluarganya baik-baik dan sehat kabarnya, Tuhan beserta kita juga. Luar biasa, ya puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Ya, ternyata stres ini nggak boleh dianggap sepele ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau stres yang berkelanjutan dan tidak diberikan penanganan yang baik, kita nggak melakukan self-care atau manajemen stres yang bagus, maka dia bisa berujung kepada berbagai penyakit fisik gitu ya. Bisa meningkatkan penyakit jantung, resiko penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, atau kolesterol yang meningkat. Nah ini dampak-dampak kepada kesehatan fisik. Jadi berhubungan banget ya. Jadi kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Dan kesehatan jiwa juga memegang peranan untuk baik atau tidaknya kesehatan fisik kita. Jadi kita perlu nih menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik tentunya. Nah selain stres itu bisa berdampak kepada kondisi fisik, yang juga penting adalah dia punya dampak kepada munculnya berbagai gangguan jiwa. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Bapak dan Ibu saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat atau faedah yang lebih lengkap lagi. Sesuai dengan tema GKA bulan ini yaitu Resurgence, yaitu bagaimana keluarga Kristus mampu dipulihkan dan bangkit dari berbagai tekanan gangguan mental akibat pandemi COVID-19 ini. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita kali ini. Pertanyaan pertama nih Bapak Ibu nih, apa pesan yang didapat ya masing-masing dari khotbah tadi? Silahkan, mungkin dari Bu Maslin dulu. Ya, dari saya dulu ya. Saya melihatnya ternyata cara menyelesaikan stres itu ada kiatnya ya, dan ternyata nggak sulit. Tidak sulit ya, simpel sekali. Jadi ayo kita dengarkan kembali khotbah lagi itu tadi, itu sangat efektif ya, mudah banget. Saya kira gitu Pak. Oh iya, jadi nanti kita akan lebih dalam lagi ya Bu ya. Kalau Bapak apa yang didapat Pak? Yang saya ada penambahan sedikit dari khotbah tadi, maksudnya gini, manajemen mental kita, kita bisa selalu menghadapi semua yang masalah-masalah yang ada di keluarga kita kalau kita melakukannya bersama-sama dalam satu keluarga, sehingga kita saling tolong menolong antara anggota keluarga yang lain. Itu highlight saya. Jadi memang namanya stres itu tidak bisa dihindari tadi Pak ya, nggak bisa ya. Tapi bagaimana kita mengelolanya agar tidak berlebih ya. Dan hari ini kita banyak belajar tadi. Saya yakin Bapak Ibu akan kalau melihat ya kembali khotbahnya itu sangat banyak manfaatnya dan mudah sekali seperti yang dikatakan Bu Maslin ya. Baik, tadi kita mendengarkan 3 langkah nih Pak ya, tiga unsur ya di dalam mengatasi atau menjaga ya agar kesehatan jiwa kita tetap baik, tetap terjaga di tengah pandemi ini ya. Itu ada yang pertama adalah self love, yang kedua manajemen stres,
yang ketiga mindset. Ya, yang ketiga mindset ya. Dan tapi yang utama ya, yang lebih dahulu tadi dikatakan di firman Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan lebih dahulu ya, untuk meminta pertolongannya. Dia akan memberikan ketenangan. Itu nomor satu ya. Yang kedua adalah bagian kita. Ya, nomor satu adalah bagaimana iman kita datang kepada Tuhan. Yang kedua bagian dari kita ya. Nah, bagian dari kita tuh ada 3 yang kita tadi dapatkan ya dari pembicara tadi ya, yaitu self love, manajemen stres, dan mindset ya, mengubah mindset atau perspektif. Ya mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan nih ya dari ketiga unsur ini sebelum kita ke detail ya, mengenai self love atau mengenai manajemen stres atau mindset ya. Silahkan, mungkin siapa dulu? Kalau dari saya ya, yang sudah pasti kan masalah kita setiap hari itu berbeda-beda. Jadi yang harus kita tangani adalah manajemen stresnya. Oke, manajemen stres. Semua biasanya bermula dari diri kita sendiri. Kita harus bisa membuat skala prioritas supaya permasalahan itu kadang-kadang kita yang membuat sendiri. Sebagai contoh untuk saya pribadi, kami punya sifat selalu mau mencari sesuatu usaha yang baru, yang jenisnya baru. Ya. Nah, itu harus kita kurangin keinginan-keinginan seperti itu. Ya, kita merasa bahwa segala sesuatu itu baik dilakukan, tapi nggak semuanya baik. Ya, sebagai contoh bisnis, kita lihat kesempatan baru kita mau melakukan. Pada saat bisnis yang baru yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka yang terjadi stres kita meningkat. Jadi kita harus kurangi hal seperti itu. Kita harus bisa pilah-pilah mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Kalau dari saya manajemen stres seperti itu. Itu tantangan orang berbisnis Pak ya, biasanya Pak? Ya. Gitu ya, ingin terus DNA-nya udah DNA. Oh, DNA-nya gitu ya. DNA duit. Tambah gitu terus ya. Karena kan selama pandemi ada beberapa jenis bisnis kami yang turun. Kami berusaha untuk memperbaiki dengan melakukan pembukaan bisnis yang baru. Ya, padahal nggak semuanya harus kita lakukan. Mungkin ini rencana Tuhan untuk kita bisa turun, introspeksi diri, dan kita melihat apa yang lebih utama. Ternyata memang keluarga yang lebih utama. Jadi dengan pengurangan jenis-jenis bisnis, beberapa jenis bisnis, fokus kita kepada keluarga jadi lebih besar. Ya, itu kiat dari Pak Har gitu ya. Bagaimana langkah-langkah dalam menurunkan atau menjaga kesehatan, keinginan untuk berekspansi ya. Baik. Itu yang dari Pak Har ya. Kalau dari Bu Maslin bagaimana Bu? Ya, tadi petunjuk-petunjuk tadi, langkah-langkah tadi. Oke, jadi kalau waktu awal pandemi itu kan mulai bulan Maret ya. Saya sudah merasakan sebenarnya ini akan panjang, masalah pandemi ini berakibat dalam rumah tangga dan bisnis. Kalau jadi waktu itu kami bersepakat keluarga, terutama tentu kami suami istri, adalah satu-satunya cara yang membuat kita ini bisa beban berkurang adalah mau nggak mau kita harus dekat lagi kepada Tuhan, tapi bukan hanya dengan ucapan. Ya, kami waktu itu ngambil keputusan mulai bulan Maret awal kami beribadah tiap malam. Beribadah tiap malam. Jadi healingnya kami itu atau merespon akan ini masalah problem panjang adalah dengan kami bersatu keluarga dan semakin merendahkan hati dan pikiran kami bersekutu untuk Tuhan tiap malam tanpa kami usahakan tidak bolong setiap jam 8 malam. Itu kami meresponnya. Ya, artinya dekat ke Tuhan karena ternyata aku lihat juga banyak orang kaya pun berdarah-darah, orang yang cantik pun berdarah-darah, pengusaha pejabat. Jadi kupikir jalan satu-satunya yang paling baik kami bersepakat melakukan mesbah doa tiap malam di rumah. Ya. Itu sangat bagus banget ya. Ininya dilakukan ya. Baik.
Ya Bapak Ibu, ini menarik ya karena stres ini atau tekanan kecemasan, kekhawatiran ini banyak terjadi tadi ya di tengah keluarga tadi ya. Makanya tadi dibilang banyak terjadi perceraian di dalam keluarga, pertengkaran mungkin ya. Yeah. Ini sesuatu yang serius, artinya tidak boleh dibiarkan saja gitu ya. Dan hari ini kita mendapatkan ya petunjuk sehingga jangan sampai nggak kita pakai nih, ya sia-sia ya. Nah, jadi tadi ada langkah dalam menjaga mental kita setiap hari adalah tadi tiga unsur, self love ya, manajemen stres dan merubah mindset atau perspektif. Baik, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu nih berdua ya, dari petunjuk dari khotbah tadi, apa saja sih ya di antara ketiga unsur ini yang sudah diterapkan dan apa rencana yang belum dilakukan ya, kira-kira apa, seperti apa ya. Mungkin siapa? Ibu dulu, silakan Bu. Sharingnya ya. Tadi kan di Dokter Argo juga sudah jelaskan ya bahwa salah satu cara menghilangkan stres ternyata simple banget ya. Simple dan tanpa kita sadar mungkin ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Saya baru sadar ternyata jalan pagi 7 km tiap pagi itu salah satu faktor mengeluarkan hormon apa ya tadi sebut ya. Itu ternyata hormon-hormon stres ya. Selama ini saya nggak tahu. Saya hanya melakukan kalau saya jalan pagi saya sehat. Merespon katanya kalau sehat kita bisa mengatasi COVID, kan itu awalnya ya. Imun ya. Imun, itu. Kedua ternyata juga ada tadi dari khotbah mengatakan itu self love itu atau itu salah satunya lagi bagaimana menjadi diri sendiri. Ya, selama waktu pandemi ini ya beda waktu saat non pandemi ya. Waktu non pandemi kita sangat mengatur sekali penampilan karena harus ketemu banyak orang gitu ya. Nah, waktu saat pandemi jaga image lah ya, gitu. Jaga image. Sekarang apa adanya ternyata membuat itu malah stresnya lebih plong Bu ya. Lebih rileks jadinya. Lebih rileks, ya. Nggak harus pakai high heels pakai sendal aja boleh Pak ya. Nggak ada yang lihat kan. Kemudian itu salah satu self love tadi Bu ya. Iya, self love ya. Kemudian ternyata dengan banyak berkumpul sama keluarga pun itu malah itu ya menjadi satu self love yang tanpa aku sadari tadi itu dari khotbahnya si Pak Argo tadi itu ternyata hal-hal yang sudah kita lakukan. Jadi itu salah satu yang bagian kecil yang ternyata efeknya besar salah satu mengeluarkan stres yang sudah kami lakukan Pak. Memang luar biasa sih setelah kita dengar tadi, ada beberapa yang sudah kita lakukan gitu ya, eksperimen tadi seperti yang Ibu Masin katakan tadi, olahraga. Itu dibilang minimal 30 menit, Ibu melakukan berapa? 1,5 jam. Wah, itu sudah 2 kali lipat, 2 sampai 3 kali lipat ya, luar biasa. Kemudian tadi dibilang ada ventilasi ya, bertemu dengan keluarga, bercerita kali Bu ya, berarti kan bercerita, ya saling mengupdate, itu bagian dari ternyata dari mengendorkan stres gitu ya Bu ya. Ada satu lagi loh Pak Jol, ternyata hal yang sederhana itu ternyata banyak orang yang introvert kan dia nggak bisa bicara sama orang lain. Tadi Dokter Argo sarankan banyak menulis diary gitu ya. Jadi ada jalan keluar juga ya, bukan hanya orang yang suka bertemu, tapi orang yang suka menulis. Bisa di dalam buat gitu blog ya. Buat blog itu salah satu kan untuk kita menulis untuk didengarkan orang. Contoh saya yang sering saya lakukan, mungkin selama ini orang banyak bilang, Mas Lin itu kok eksis banget sih tiap hari nulis status di Facebook bisa 8. Ternyata itu baru saya dengar ini loh. Itu jalan keluar juga ngilangin stres ya. Buah pikiran kita tuliskan ya. Pendapat kita tulis. Ternyata itu salah satu manajemen stres yang sangat efektif yang nggak harus keluar uang Pak Jol. Itu Bapak Ibu bisa melihatnya kembali, itu salah satu teknik ventilasi namanya ya. Jadi bisa bercerita ya mengenai apa yang menjadi bebannya atau menuliskannya dalam jurnal, dalam apapun media ya yang bisa kita tuangkan ya di situ ya. Menarik ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dan sudah kita lakukan ya. Kalau Pak Har nih ya, apa nih Pak sharing experience di antara 3 tadi, self love, manajemen stres tadi dengan mindset tadi Pak? Beberapa hal sih saya sudah lakukan, cuman kalau untuk kayak olahraga gitu memang
istri Oh luar gitu. biasa. Jadi satu yang belum Bapak lakukan dong? Saya sudah lakukan tapi Sudah? enggak 1,5 jam, hanya 30 menit. Oh tapi minimal sudah Iya. lakukan. Oh it's good Pak ya. Cuman merubah mindset itu memang juga kalau dari saya itu yang terpenting. Karena kadang-kadang kita melihat kejelekan lebih banyak daripada kebaikan. Betul. Karena kalau Ya. dilihat dari sisi yang berbeda, Ya. ternyata kejelekan belum tentu 100% jelek. Ternyata ini ada kebaikannya juga. Ya. Jadi filosofi yang setengah penuh atau setengah kosong itu penting juga harus dilakukan. Karena kalau kita hanya ekspektasi kita penuh, maka waktu terisi setengah kita kurang bahagia, kita merasa kurang. Tapi ya, kalau kita lihat dari terus ya. kosong, Ya. dari kosong kita mendapatkan setengah, itu rasa syukur kita jauh lebih baik. Kita jadi bisa melihat itu ya, iya, mindset. mindset itu penting. Dan itu sangat-sangat mendasar Pak ya, Iya. berarti ya. Sikap kita positif kita gitu ya terhadap kejadian. Kita bisa bersyukur kalau kita bisa merubah mindset itu dari gelas penuh menjadi gelas yang kosong terisi setengah, itu luar biasa. Kita sudah sering mendengar kayaknya Pak kayak gitu Iya. Pak. Tapi kenapa kita sering lupa? Itu mungkin tantangan kita nanti ya. Bagaimana itu mengingat terus? Karena itu kan sering kita dengar gitu ya. Iya. Tapi selalu lupa gitu. Kalau udah masalah datang, yang tadi itu nggak kepikiran gitu loh. Ya, nah itu mungkin menarik ya, yang Pak Har tadi katakan itu bagaimana kita menjadi otomatis gitu, menjadi habit. Iya. Ya, menjadi habit itu mungkin tantangan kita ya Pak Har ya. Iya. Tadi kan Pak Jol tadi diingatkan itu firman Tuhan yang Ya. Filipi 4 ayat 8. Itu pikirkanlah yang Oh, enak-enak, ya. pikirkanlah Yang yang manis, baik-baik, yang baik. yang manis. Ya, Dan di ya. dalam saya selalu berulang-ulang juga Pak Jol Ya. sampaikan tuh ke keluarga kalau dalam khotbah. Oke. Nah, itu Ya. jadi kalau tiba-tiba ada anak-anak yang ngeluh, saya langsung bilang Filipi 4 ayat 8, dan itu menjadi ayat favorit saya sih Pak. Oh. Nah, jadi kalau memang saya Ini bagus nih, ini experience yang bagus ya, ya. itu. Ya, Dan itu mungkin ya. Pak Har jadi saksinya, itu selalu saya ungkapkan. Kalau Ya. ketika misalnya Pak Har mulai misalnya ada rasa kecewa, saya selalu bilang baca lagi tuh Filipi 4 ayat 8. Sama anak-anak juga demikian, karena memang itu Pak yang paling merubah mindset itu kan merubah cara berpikir Cara kita. berpikir, ya. Nah, cara Ya. berpikir kita. Ya. Itu perintah Tuhan udah jelas kok Ya. ya. Pikirkan yang enak-enak, yang Ya. manis-manis, yang Ya. sehat-sehat, Ya, gitu loh. ya. Tantangan selalu ada, masalah selalu ada, tapi Ya. tetap juga kebaikan selalu ada sih Ya, Pak. ya. Nah itu. Ya. Ini memang kata-kata mengingat-ingat ini yang kita perlu. Karena sering kali lupa, kita manusia sering lupa. Itu yang ada orang di samping kita, keluarga Iya. kita ya. Yang Yang memang tadi tadi Pak Har bilang keluarga itu kalau kita bersatu saling mengingatkan. Ya Iya. itu bagus banget ya. Nah tadi kita banyak ngomong self love dengan unsur mindset. Tapi manajemen stres tadi kan ada ini Bu, ada tekniknya tadi ya, ada teknik grounding, ada teknik nafas. Itu bagaimana dengan teknik relaksasi otot? Bagaimana tuh? Udah pernah tahu nggak itu? Udah pernah dengar nggak, Pak Har? Belum tahu. Belum tahu, Jadi ya. kita bersyukur sekali dengan khotbah yang diberikan Dr. Argo ini, sehingga membuat kita jadi tambah ilmu lagi, Benar, satu ya, lagi. Jadi ya. kita tahu yang sebenarnya itu murah, Hal sederhana. hal Gampang. sederhana, gampang Ya. dilakukan, cuman kita belum pernah dengar informasi ini, sehingga itu sama, Pak, pasti ya. semua bisa lakukan ya. Sama, ya, ya. Dan itu sangat baik. Ya. Artinya sekarang kita mau nggak lakukan itu aja, Bu Iya, ya. Ya. iya. Jadi memang ini teknik yang benar tadi Pak Har tadi katakan ya. Gampang, murah karena nggak ada biayanya tadi ya. Dan mudah gitu ya, gampang sekali diikuti. Jadi seperti teknik grounding, bagaimana tadi mata ya, mengalihkan, ini teknik mengalihkan ya Bu Maslin ya. Mengalihkan Teknik mengalihkan pikiran. pikiran tadi ya. Bagaimana mata dialihkan, bagaimana dengan tangan, bagaimana dengan kuping, kita pergunakan dengan hidung ya, dengan lidah. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan lagi tuh ya, itu bagus banget ya. Dengan nafas ternyata 478 tadi ya, itu juga ternyata kalau kita dalam keadaan stres itu bisa langsung kita terapkan loh. Iya. Ya, kita terapkan ya. Memang sekali lagi pertama kita harus tetap berdoa. Itu nomor satu dasar dari kita. Kemudian teknik relaksasi otot tadi ya. Semuanya mudah ya. Nah, kalau tadi yang sudah dilakukan, kira-kira ada nggak sih yang belum dilakukan dan mau di rencana mau dilakukan, Pak, di antara ketiga ini?
Ya rencananya pasti kami akan penambahan informasi ini kita akan lakukan semuanya. Ya. Mungkin yang highlight untuk saya itu menurunkan keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru yang sifatnya kadang-kadang kami berpikir pada saat kami mendapatkan peluang kita berpikir ini Tuhan kasih kita peluang dan ini yang harus dibawa dalam doa. Ya enggak semuanya yang kita terima itu memang rencana Tuhan. Jadi kalau kita bawa dalam doa kita baca firman, kita minta petunjuk, Roh Kudus bisa memberikan kita arahan-arahan mana yang baik yang memang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saya insight dari Pak Har saya dapat tuh jangan emosional ya Pak ya. Begitu ada kesempatan gitu ya, tapi bawakan dulu dalam, karena itu akibatnya nanti karena ekspektasi tinggi stres lagi gitu ya. Jadi istilahnya tadi itu maksudnya dari Pak Haryanto. Kalau Ibu apa Bu, apa yang mau rencananya Bu terhadap semua yang tadi petunjuk yang diberikan tadi dari Pak Argo? Iya, jadi tadi saya sambil duduk dengerin khotbah, banyak yang memang sudah saya lakukan tanpa saya sadari, tapi banyak juga yang hal-hal sederhana yang kita abaikan, yang bisa ternyata ya untuk manajemen stres. Contoh yang saya lihat selama ini ada salah satu anak saya ya, suka merasa sedih sendiri, kok saya sampai bingung, perasaan saya memperlakukan 3 anak itu sama. Ternyata kebutuhan setiap anak berbeda, jadi harus diajak ngobrol, ternyata jangan ditinggal. Karena setiap anak nggak semua ekspresif tapi ketika kita sama lebih lamanya, kita nggak boleh menghakimi, malah lebih banyak mendengarkan. Terus itu kemudian saya lihat tadi hal sederhana nih cara menghilangkan stres, aroma Pak. Aroma harum-harum itu tadi terapi ya Pak. Grounding tadi Bu ya. Gimana tekniknya tuh, teknik grounding itu. Nanti mungkin nanti saya langsung ke mall nih sama Pak Har. Beli itu yang aroma-aroma yang dijual-jual itu loh Pak, yang bunga-bunga. Itu membantu kita ya. Ini tadi hormon apa tadi Bu ya? Yang kita bisa lihat lagi sih ya. Lagi banyak Pak di kamar Pak terutama. Kalau katanya kan anak kuat, keluarga sehat. Keluarga sehat kan jadi anak kuat. Jadi itu hal sederhana ternyata ya. Jadi terus lebih rajin lagi Pak pakai perfume. Oke, that's okay. Artinya mengalihkan stres, pikiran gitu. Jangan dengan hal-hal yang baik kan jadinya kan. Nah gitu. That's good point ya. Jadi istilahnya kita atau mungkin belajar. Pak Jol ngasih saya perfume karena hari ini aku ulang tahun loh. Oh dahsyat. Wah kita perlu doakan nih Bu Maslid ya. Hari ini saya ulang tahun. Puji Tuhan, wah luar biasa Bu Maslid ya. Hari ini beliau ulang tahun dan menjadi berkat bagi kita bahkan ya untuk membagikan experience-nya ya. Oke, menarik ya. Jadi tadi yang perlu kita lakukan adalah ada hal-hal yang baru. Yang penting adalah bagaimana kita lakukan itu setiap hari gitu ya. Konsisten. Ya tadi benar konsisten ya kita setiap hari lakukan karena yang namanya stres ini di tengah pandemi ini luar biasa. Tadi kan kita udah dengar kan akibatnya ininya segala. Jangan sampai kita nunggu, maksud saya gitu loh, nunggu baru kita lakukan gitu loh. Dan jangan ternyata sederhana ya Pak. Ternyata sederhana ya. Jadi ini luar biasa hari ini ya. Kita dapat banyak ya berkat ya. Baik, baik kita simpan dulu perbincangan dengan tamu kita kali ini Bapak Ibu ya. Karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan atau tantangan dari tamu kesaku kita sebelumnya, yakni yang bicarakan topik healthy lifestyle in God's way, masih dengan kesehatan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara atau kiat praktis untuk mengurangi atau menghindari makanan-makanan yang tidak baik untuk kesehatan tubuh? Kebetulan ini sama dengan topik yang tadi, masih mengulang, masih bukan menyambung dengan self love tadi ya. Ini sharing dari Dr. Chris ya. Secara praktis ya, cara makan yang baik adalah mengurangi manis, lemak, tepung. Ya, itu 3, ini prinsip. Beliau hanya prinsip 3 tadi ya, manis, lemak dan tepung. Ya, mengurangi, bukan tidak ya, tapi mengurangi. Perhatikan cara memasak atau memprosesnya. Kurangi proses food, perbanyak natural atau raw food ya. Apalagi junk food ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki waktu istirahat yang cukup dan berkualitas di tengah kesibukan?
Ya, ini juga menyambung dengan yang tadi ya, dengan self love tadi ya. Jawabannya adalah dari Pak Kris, untuk mempunyai kualitas tidur yang baik, maka kita perlu perhatikan adalah mempunyai aktivitas fisik di luar ruangan, ya, terpapar sinar matahari pagi sebelum jam 8 atau sore setelah jam 4 sore, sekitar 30 menit dengan menambahkan olahraga aerobik. Jadi sama tadi, ya, konsisten jawabannya Bu, Pak. Bapak tadi 30 menit sudah oke tuh Pak, ya itu luar biasa. Nah, demikian sharing dari Dr. Kristianto. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi beliau. Dan bagi saudara yang ingin menambahkan pengalamannya, silahkan dapat mengisinya di kolom komen Kesaku tersebut. Ya, baik. Berikutnya adalah sesi berbagi solusi, ya, di mana saya berikan kesempatan kepada keluarga Pak Haryanto dan Bu Maslin ini untuk menyampaikan pertanyaan, ya, atas kepada keluarga pendengar Kesaku atas kemungkinan kesulitan yang mereka hadapi di dalam menerapkan petunjuk, ya, dari khotbah kali ini, ya. Dipersilakan. Ya, bagaimana kita melakukan itu secara konsistensi, karena kesulitannya hal yang mudah pun ketika kita tidak lakukan atau tidak konsisten itu menjadi masalah. Ya. Jadi mungkin kami pertanyaannya, bagaimana tekniknya untuk menjadi orang yang konsisten di dalam segala manajemen stres yang tadi yang telah dikhotbahkan. Ya, ya. Karena gampang lupa, ya, gampang lupa. Tapi bagaimana itu menjadi bagian daripada habit kita, gitu ya, secara konsisten dilakukan. Itu pertanyaan pertama, ya, kesulitan pertama. Yang kedua, mungkin Pak Har. Silakan Pak Har. Pertanyaan saya hampir mirip sebenarnya tadi. Ya. Yang dia mau, yang tadi ditanya Bu Ibu. Berarti kita soulmate dong. Iya. Dahsyat. Jadi masih sama ya? Sama. Jadi pertanyaan sama, oke, ya. Ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus, pemirsa Kesaku, untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini. Yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ini yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku berikutnya. Di mana hal ini dapat menjadi referensi, solusi, bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian, berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Pak Haryanto. Terima kasih kembali Pak. Bu Maslin. Terima kasih Pak Jol. Mereka sepasang yang berdua yang menjadi berkat ya pada hari ini, khususnya Bu Maslin yang berulang tahun, kita doakan ya. Semoga ini menjadi berkat bagi keluarga pendengar Kesaku. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Kesaku. Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom. Shalom.